Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk sedikit berdiskusi tentang pembatalan hak kekayaan intelektual. Oke, jadi seperti biasa, isi video ini hanya pengantar dan silahkan jika di antara kalian ada yang masih kurang paham, kurang jelas, silahkan tanyakan langsung pada saya secara pribadi ataupun di grup WeChat kita, nanti akan kita diskusikan secara lebih jauh. Oke gitu ya. Baik, pertama pada saat kita membahas tentang pembatalan hak kekayaan intelektual, maka kita harus tahu bahwa ada dua kota kasa tentang dalam hak kekayaan intelektual yang digugurkan, yaitu pembatalan dan batal. Saya ulangi, ada dua kosakata yang digunakan dalam gugurnya sebuah hak kekayaan intelektual, yaitu pembatalan dan batal. Nah, di mana dua kosakata ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak sama status pembatalan atau status batal dalam hak kekayaan intelektual. Bedanya apa, Pak? Kamu tanya sama saya. Oke, jadi pertama secara bahasa saja sudah beda. Pertama, pembatalan. Pembatalan itu cancellation atau revocation. Sedangkan batal itu invalid atau terkadang disebut dengan istilah batal demi hukum, null and void. Itu secara bahasa ya, dari bahasa saja sudah beda. Nah, kemudian dari prakteknya, Pak, dari praktisnya apa perbedaannya? Nah, sebuah hak kekayaan intelektual dianggap batal ketika hak kekayaan intelektual tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Saya ulangi, tidak memenuhi syarat subjektif. Maksudnya gimana, Pak? Oke, jadi misalnya begini. Di poin kedua saya tuliskan ya, tidak ada persetujuan antara pihak yang terlibat, dan yang kedua, tidak ada kewenangan melakukan perbuatan hukum. Jadi misalnya begini, ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual tersebut tidak mendapat persetujuan dari orang-orang yang terlibat dari munculnya hak kekayaan intelektual itu. Saya ambil contoh misalnya begini, kamu, ini contoh sederhananya deh ya, contohnya nih, kamu berdua sama teman sekamarmu nih ya, sama teman sekamarmu, berhasil menciptakan sebuah ciptaan. Dan ini berharga banget nih. Oke. Nah, karena kamu sama kawan sekamarmu itu membuatnya berbarengan, bersamaan, maka hak kekayaan intelektual ini adalah milik kalian berdua. Oke, milik kalian berdua. Tapi ternyata di antara kalian berdua ada yang ingin menguasai sendirian, hingga akhirnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu hanya atas nama diri satu orang aja. Misalnya kamu nih ya, oh saya ingin menguasai hak kekayaan intelektual ini untuk saya seorang, hingga akhirnya kamu hanya mendaftarkan dirimu sendiri, nulis namamu. Nah, tapi ternyata temanmu nggak sepakat, gitu ya. Nah, itu maka hak kekayaan intelektual tersebut bisa saja dibatalkan. Atau kasusnya lain, gini, kamu ingin agar hak kekayaan intelektual itu didaftarkan. Ini kita daftarkan nih, Haki nih. Nah, ketika kamu sudah mendaftarkan, ternyata temanmu yang terlibat nggak sepakat, nggak mau. Nah, karena kalian berdua tidak seia sekata, tidak ada kesepakatan di antara kalian berdua, maka hak kekayaan intelektual tersebut bisa mengalami pembatalan. Oke, paham ya? Karena adanya ketidaksetujuan antara pihak yang terlibat. Itu. Kemudian tidak ada kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi maksudnya begini. Nah, ada kawanmu, ya kan, si A dan si B berhasil menciptakan sebuah ciptaan, kayak gitu ya. Dan kemudian hak kekayaan intelektual tersebut didaftarkan oleh kawanmu yang namanya si C. Lah, si C ini siapa? Oke. Kan hak kekayaan intelektual ini atas apa ya, yang berkuasa atas hak kekayaan intelektual ini yang mencetuskan itu kan si A dan si B. Lah, yang daftarkan kok si C. Si C ini siapa? Nah, ini merupakan kesinambungan dari poin yang nomor 2 tadi. Tidak ada persetujuan antara pihak yang terlibat. Nah, dan ternyata kalau temanmu si A dan si B tidak berkenan itu didaftarkan misalnya nih ya, misalnya. Nah, maka
hak kekayaan intelektual tersebut yang sudah didaftarkan oleh si C mengalami pembatalan. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua begini. Hak kekayaan intelektual akan invalid, batal, atau null and void, batal demi hukum. Gimana kok bisa begitu, Pak? Bisa ketika hak kekayaan intelektual tersebut tidak memenuhi syarat objektif. Tidak memiliki syarat objektif. Dengan kata lain, tidak memiliki kausa yang sah. Tidak memiliki kausa yang halal. Halal gimana, Pak, maksudnya? Halal yang dimaksud halal di sini bukan yang di buku ya. Kalau di buku cetak yang kita gunakan itu kan menggunakan kata tidak menggunakan kausa yang halal gitu ya. Nah, halal di sini bukan halal makanan atau minuman yang halal, bukan itu ya. Tapi sah atau tidak. Oke, paham ya maksudnya ya? Nah, misalnya nih, hak kekayaan intelektual tersebut sudah didaftarkan gitu ya. Akan tetapi ternyata mengalami benturan dia. Benturan dengan apa, Pak? Mengalami benturan dengan kepentingan yang lebih besar. Kemaslahatan umum misalnya. Nah, maka karena itu hak kekayaan intelektual tersebut akan batal demi hukum. Kalau diantara nih biasanya ini masih banyak yang bingung nih tentang status batal dan batal demi hukum ini. Oke gitu ya, tapi di video ini saya nggak akan panjang lebar. Kalau diantaramu masih ada yang tertarik ingin mendiskusikannya lebih lanjut, silakan kontak saya secara pribadi. Oke. Nah, itu tadi tentang pembatalan dan batal. Nah, selanjutnya pembatalan hak cipta. Oke, kamu harus tahu kalau pertama nih ya, kamu harus ingat deh bahwa di Indonesia pendaftaran ciptaan itu bersifat deklaratif. Oke, saya ulangi. Di Indonesia pendaftaran ciptaan bersifat deklaratif. Artinya bersifat deklaratif itu adalah siapapun yang pertama kali mendaftarkan ciptaan tersebut, maka dialah yang dianggap memiliki hak cipta. Memiliki hak komersil dan hak keuntungan lainnya terhadap ciptaan tersebut. Itulah yang disebut dengan deklaratif. Pendaftaran ciptaan bersifat deklaratif. Intinya cepet-cepetan, deh. Ada sebuah ciptaan, cepet-cepetan siapa yang daftarkan. Nah, yang paling duluan mendaftarkan, dialah yang dianggap sebagai pemegang kuasa penuh atas ciptaan tersebut. Wah, terus Pak, kalau seandainya dia bukan pencipta yang sebenarnya gimana, Pak? Nah, itulah tujuan dari pendaftaran ciptaan yang bersifat deklaratif. Itu dia tujuannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembuktian. Kalau kemudian di belakang hari, ya kan, di hari-hari selanjutnya, di kemudian hari, ada orang-orang yang merasa bahwa itu adalah ciptaan dia. Bukan ciptaan si orang yang mendaftarkan ciptaan tersebut. Oke. Maka orang itu dipersilahkan untuk mengajukan bukti-bukti bahwa ciptaan yang didaftarkannya itu adalah ciptaannya. Bukan milik orang yang pertama kali mendaftarkan ciptaan tersebut. Paham ya? Nah, tujuan dari pendaftaran ciptaan yang bersifat deklaratif ini adalah agar pihak yang merasa memiliki hak yang sebenarnya sebagai pemegang hak yang sebenarnya dari ciptaan tersebut melakukan gugatan. Jika seandainya merasa bahwa ciptaan yang telah didaftarkan tersebut benar-benar miliknya. Paham ya? Nah, oleh karena itulah dari pendaftaran yang bersifat deklaratif ini, pihak yang mendaftar, oke ya, si A gitu ya, sebutlah si A. Pihak yang mendaftar akan dianggap sebagai pencipta hingga ada muncul si B yang membuktikan bahwa ciptaan itu adalah bukan ciptaan dari si A. Gampang ya, sederhana ya. Nah, maka di sini dengan budaya pendaftaran ciptaan deklaratif yang dianut oleh
Indonesia saat ini, maka ciptaan yang sudah terdaftar bukanlah jaminan akan menjadi milik si pendaftar 100% seumur hidup. Bukan jaminan. Karena masih dapat digugat oleh pihak lain yang merupakan oleh pihak lain yang merupakan orang yang memiliki bukti-bukti bahwa ciptaan itu adalah miliknya. Sederhana ya. Kalau sekali lagi, tapi kalau di antara kamu ada yang masih bingung, silakan kontak saya pribadi. Oke. Nah, sekarang pembatalan merek. Nah, kalau tadi nih ya, kalau tadi hak cipta itu di Indonesia pendaftarannya bersifat deklaratif, maka merek itu menganut sistem konstitutif. Beda ya. Sekali lagi saya ulangi. Seandainya hak cipta di Indonesia itu menganut sifat deklaratif, maka merek menganut sistem konstitutif. Artinya apa, Pak? Orang yang berhak atas merek, nah ini saya tipu nih, malah nulis mereka, seharusnya merek. Nah, orang yang berhak atas merek adalah orang yang telah mendaftarkan merek tersebut. Paham ya maksudnya ya? Maaf, ini saya salah nulis lagi nih, saya perbaiki dulu. Nah, terus kemudian gimana Pak? Kalau seandainya ada merek yang tidak didaftarkan. Oke, maaf ini tadi pulang ya penjelasan saya. Nah, orang yang berhak atas merek adalah orang yang telah mendaftarkan merek tersebut. Artinya apa? Nggak bisa diganggu gugat. Merek nggak bisa diganggu gugat. Kemudian seandainya di antara kamu ada yang bertanya, Pak, lantas bagaimana kalau seandainya merek tersebut tidak didaftarkan? Nah, untuk di Indonesia, ya, merek yang berstatus well-known mark atau merek yang sudah dikenal dengan baik, ya kan, merek yang sudah dikenal dengan baik dan sudah dikenal luas, tapi tidak terdaftar, akan tetap dilindungi. Oke, ini saya banyak salah nulis di sini ya. Saya ulangi, merek yang berstatus dikenal, yang sudah terkenal, dan juga sudah dikenal luas, tapi tidak terdaftar, akan tetap dilindungi. Itu tentang pembatalan merek. Nah, kemudian ada beberapa alasan kenapa merek itu sampai dibatalkan. Yang pertama, merek bertentangan dengan kesusilaan. Oke. Yang kedua, merek tidak memiliki daya pembeda. Daya pembeda dengan apa, Pak? Dengan merek-merek lainnya yang sudah muncul terlebih dahulu sebelumnya. Atau yang ketiga, merek telah menjadi milik umum. Jadi sesuatu yang sifatnya publik tidak bisa dimiliki secara pribadi. Kemudian memiliki persamaan pokok dengan merek lain yang telah terdaftar. Atau menyerupai objek lain yang telah terkenal, atau malah jangan-jangan meniru produk lain yang sudah eksis terlebih dahulu sebelumnya. Nah, itu kenapa merek sampai bisa dibatalkan. Next ya. Nah, kemudian paten. Paten itu sama seperti merek, menggunakan sistem konstitusi. Oke. Nah, di sini paten bisa dibatalkan
Nah, ini ada jenis-jenis pembatalan paten. Pertama, paten akan batal demi hukum. Paten batal demi hukum. Maksudnya apa, Pak? Jadi begini, hukum di Indonesia jelas ya. Hal-hal yang bersifat hal-hal yang bersifat kemaslahatan umum itu dikuasai oleh negara. Misalnya nih, contoh sederhananya. Jadi hal-hal yang sifatnya publik itu dilindungi oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah. Jadi saya ambil contoh begini nih. Ini contoh yang pernah saya kasihkan orang lain. Di kesempatan yang lain. Misalnya nih ya, kamu memiliki paten, ya kan? Kamu hendak mendaftarkan paten gitu ya atas vaksin corona misalnya. Obatmu manjur nih ya. Vaksinmu manjur nih untuk menangani corona. Akhirnya dipatenkan. Nah, sedangkan vaksin corona itu kan demi kemaslahatan umum. Dan kemaslahatan umum itu diatur oleh hukum, dilindungi oleh hukum Indonesia yang sah. Maka bisa saja atas delik, ya kan, atas delik kemaslahatan umum, patenmu atas vaksin corona itu dibatalkan. Oke, paham ya? Itu yang disebut dengan batal demi hukum. Kemudian ada juga batal karena permintaan. Batal karena permintaan, misalnya gini, kamu ingin mewariskan patenmu itu, ya kan? Ini ingin kamu wariskan gitu. Nah, cuman kan nggak bisa gara-gara itu sudah atas nama kamu gitu ya. Nah, kamu diperkenankan melakukan pembatalan atas paten tersebut agar kemudian bisa dialih tangankan, bisa dialih tangankan ke pihak lain. Atau bisa juga patenmu itu batal, ya kan, karena gugatan. Jadi ada orang seperti hak kekayaan intelektual tadi ya, atau seperti merek tadi ya. Ada orang yang tiba-tiba datang, berhasil menunjukkan bukti-bukti bahwa paten itu sebenarnya adalah milik dia, bukan milik kamu. Nah, maka paten atas diri kamu itu lantas gugur. Nah, ini yang disebut dengan batal karena gugatan. Oke, gitu deh ya. Jadi ini pengantar singkat. Ya, semoga saja kamu nggak paham. Supaya apa? Supaya kamu bisa ngontak saya untuk kemudian berdiskusi lebih jauh. Baik, itu saja, tidak lama-lama dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.